Shalom semuanya, senang kembali bersama dengan saudara dalam program Deep Talk with Pak Tadarusan Alkitab kita. Dan puji Tuhan, di hari ini kita akan selesaikan Efesus ya, pasal ke-6. Berarti minggu depan kita akan masuk di kitab terakhir di Perjanjian Baru yang akan kita bahas dalam Tadarusan Alkitab kita, yakni surat Roma. Dan sebelum kita mulai Efesus pasal ke-6, saya mengajak semua kita untuk satu hati kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini kami boleh ada dalam program Tadarusan Alkitab kami di Efesus pasal ke-6, pasal yang terakhir. Bicara kepada kami, tolong kami agar kami semua bisa menjadi pendengar firman yang baik, dan mampukan kami Roh Kudus bukan cuma cakap sebagai pendengar, tapi juga cakap sebagai pelaku firman. Bicara kepada kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Sudah siapkan Alkitab kita masing-masing dan kita akan baca Efesus pasal ke-6. Besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ya, ada bantuan surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Bersama saya, saudara, kita akan membaca pasal ke-6 ayat 1 bersama-sama, kalau tidak keberatan tentunya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berharga dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan. Dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu, tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Kembali kalau kita membaca isu yang saya tangkap dari Efesus adalah persamaan. Persamaan kedudukan, persamaan perspektif ya. Kalau kita baca pasal ke-5 itu bicara soal suami dan istri ya. Meskipun dalam budaya paternalistik yang sangat kuat, suami laki-laki itu bisa menindas tanda kutip perempuan atau istrinya. Tapi dalam iman Kristen tidak demikian. Meskipun jelas kalimatnya istri harus tunduk sama suami, tapi di kalimat berikutnya suami juga dituntut untuk mengasihi istri. Jadi kalau suami istri ini takut akan Tuhan dan mengerjakan firman Tuhan sungguh, berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan, maka saya percaya tidak ada kekerasan dalam rumah tangga. Tidak mungkin suami itu akan menindas istri, memperlakukan istri dengan kasar, dan lain sebagainya yang negatif. Kenapa? Karena sang suami pasti mengasihi istrinya sungguh. Dalam keluarga Kristen yang takut akan Tuhan dan berusaha melakukan segenap perintah Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, maka nggak mungkin ada istri yang menganggap rendah suaminya, istri yang tidak menghormati suaminya, istri yang tidak tunduk sama suaminya. Karena memang selain itu kewajibannya, firman Tuhan mengatakan ya dia harus tunduk. Jadi tidak mungkin ada perempuan yang merendahkan laki-lakinya.
Jadi kalau dua-duanya ini dikerjakan baik oleh suami dan istri, laki-laki dan perempuan, maka rumah tangga itu rumah tangga yang akan bahagia. Paling tidak, masalah-masalah yang kita sering lihat menjadi pemicu perceraian di luar sana, tentang suami yang begini, istri menuduh suami begini, suami menuduh istri begini, itu tidak akan kedengaran. Ya, pertikaian atau keributan-keributan rumah tangga pasti ada saja ya. Karena kan dua kepala, dua perspektif, tapi tadi ya hanya perbedaan pendapat yang tidak berujung pada masalah yang sangat signifikan. Asal ya dikerjakan tadi. Nah, sama di di pasal ke-6 ini juga persamaan itu ditekankan oleh Paulus. Jadi rupanya isu di jemaat Efesus tuh mungkin ya isu yang seperti ini ya, isu yang memang di mana ada orang yang sudah bertobat tapi tidak mengerjakan firman Tuhan secara proporsional ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu, dikatakan demikian ya. Hormatilah ayah dan ibumu, suatu perintah yang penting. Dikatakan di ayat 3 supaya kamu bahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi kita memang harus mentaati ya. Suka nggak suka ya, mau nggak mau ya kita harus melakukan ini ya. Orang tua itu harus ditaati ya. Meskipun mungkin juga apa yang disarankan, apa yang diperintahkan mereka tidak sesuai dengan pemahaman kita. Tapi paling tidak bukan berarti kita munafik gitu ya. Tapi kita kalau misalnya andai kata punya pendapat yang berbeda ya pendapatnya disampaikan dengan nada yang baik begitu ya. Supaya apa? Karena mentaati orang tua itu membuat kita, ayat 3, berbahagia dan panjang umurnya di bumi ini. Jadi itu yang akan menjadi multivitamin atau imun tubuh sehingga kita akhirnya bisa panjang umur dan juga berbahagia. Panjang umur buat apa kalau tidak berbahagia ya? Berbahagia di sini menggunakan kata Yunani yang berarti juga diberkati ya. Jadi kita akan diberkati dan panjang umur. Terus juga di ayat 4 dikatakan, ya meskipun orang tua itu punya kewibawaan atau otoritas yang tinggi terhadap anak-anak, tapi ada firman Tuhan juga. Ya, bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di hati anak-anakmu, tapi didiklah di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi meskipun anak harus taat sama orang tua, tapi orang tua juga jangan membangkitkan amarah di hati anak. Ya, ini yang memang seringkali sulit untuk dikerjakan karena kalau kita orang tua marah ya otomatis anak itu akan emosi. Nah, kalau kita tidak marah kepada anak kita kalau dia salah, ya setelah berkali-kali dinasehati ya bagaimana mungkin mereka nanti akan menjadi anak yang mengerti bahwa itu tidak baik untuk dilakukan. Jadi ini memang akhirnya menjadi sebuah problem di mana kita harus menyesuaikannya sehingga kita bisa mendidik anak-anak sebagai orang tua, tapi jangan sampai membangkitkan amarah di hati mereka atau pemberontakan di hati mereka. Ini teknis ya, dan kita masing-masing sebagai orang tua harus belajar teknik soal ini. Ya, jadi kita harus belajar juga untuk mengerjakan. Ya, anak-anak juga meskipun orang tuanya harus mendidik dia dengan keras, tapi tetap anak-anak harus menghormati orang tua, mentaati orang tua. Jadi sekali lagi seperti suami istri tadi dua-duanya harus mengambil peran sesuai dengan firman Tuhan. Hubungan orang tua anak juga masing-masing pihak maupun baik di sisi orang tua maupun di sisi anak-anak, mereka juga harus mengerjakan bagian mereka. Jadi ada kesetaraan. Jadi memang meskipun kita hidup di bumi dan namanya kewibawaan, otoritas itu ada saja seperti laki-laki di atas perempuan, orang tua di atas anak-anak, tapi tidak menjadikan yang yang punya otoritas itu bisa bertindak superior atau semena-mena lah kepada yang lebih rendah. Masing-masing harus mengerjakan porsinya. Kalau dikerjakan maka tidak akan ada penyalahgunaan kekuasaan, wewenang dan otoritas tadi ya. Begitu juga di ayat kelima. Hamba-hamba, taatilah Tuhanmu dalam dunia dengan takut dan gentar, dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Ini yang selalu saya katakan kepada banyak orang, kalau kamu memang taat sama Kristus, ya, hormat sama Kristus, ya, terus juga tulus hati mengasihi Tuhan, maka kita juga harus memperlakukan atasan kita, tuan kita, bos kita, ya, di dunia ini
ya dengan takut dan gentar dan tulus hati, sama seperti kita kepada Tuhan. Tapi kan banyak yang tidak demikian. Ya, dalam kehidupan bernegara saja, ya kita masih melihat banyak kita yang tidak bisa menghormati pemimpin kita. Ya. Saya masih ingat dulu cerita soal apa namanya, ya beberapa kali pemilihan presiden gitu ya. Ya, saya memilih presiden, ya. Terus dalam perjalanannya saya tidak suka dengan stylenya dia ternyata. Saya membeli kucing dalam karung, ya, hanya terpersona pada pandangan atau kesan luarnya saja. Tapi karyanya nyaris tidak saya kagumi sama sekali. Sepak terjangnya sangat tidak berprestasi kalau menurut saya, hanya autopilot saja dalam pemerintahannya. Tapi ya selama dia jadi presiden, saya berusaha untuk terus menghormati, respect kepada beliau, karena biar bagaimanapun dia adalah presiden kita. Ya, baru ketika dia turun dari posisi presiden, berarti kan tidak ada perintah saya untuk hormat kepada dia dalam Alkitab. Wong dia bukan atasan saya, dia bukan presiden saya, dia hanya mantan presiden, yang berarti orang sama dengan kita. Dan ketika akhirnya muncul pemimpin yang baru, yang berprestasi, kemudian saya membandingkan dengan prestasinya yang lalu, ya itu menjadi sesuatu yang bagi saya normal. Ya, jadi apa namanya, ketika dia ada di pucuk pemerintahan, ya saya harus hormat dan bahkan mendoakan supaya dia berubah gitu. Nah, tapi faktanya tidak berubah. Apakah doa saya tidak manjur? Ya saya tidak tahu. Itu mungkin karakternya dia saja yang apa selalu mau cari yang moderat atau yang ya yang standar lah gitu ya. Tidak ada breakthrough sama sekali dalam pemerintahannya. Infrastruktur tidak baik, ya tetap saja ada korupsi yang sangat besar, yang pemerintahannya juga autopilot saja, ya nggak ada terobosan-terobosan di setiap departemen, tidak ada sesuatu yang luar biasa lah yang bisa saya apresiasi. Nah, ketika sudah tidak jadi presiden, saya baru mengkritik sepak terjangnya sebagai presiden atau sebagai pemimpin pemerintahan. Ya itu sesuatu yang bagi saya bisa saya kerjakan, karena saat saya mengkritik atau saya membandingkan dengan pejabat-pejabat atau presiden-presiden yang lainnya, mereka semua sudah tidak menjadi presiden. Makanya saya sedih kalau misalnya ada orang Kristen yang hari ini misalnya selalu mendebat atau mencela presiden pemimpinnya, bukan dalam doa. Kalau Pak Jokowi, apa ada nggak misalnya Pak Jokowi sekarang yang bagi saya sikap keputusan pemerintahnya ada yang tidak saya sukai? Tentu ada, ya. Tapi saya berusaha untuk ngerem aja gitu ya. Kecuali kemarin saya cukup agak naik karena melihat bahwa Indonesia terlalu menganggap remeh soal COVID ya. Andai kata di awal-awal sudah lebih ready mempersiapkan masyarakat, kita tidak mungkin mengalami gelombang-gelombang. Secara ekonomi fundamental saya apresiasi, tapi cara penanganannya menurut saya ya tidak ya. Kita Indonesia dibantu saja karena memang masyarakatnya masyarakat yang ya mungkin imunnya kuat atau bagaimana, sehingga yang menakutkan seperti yang terjadi di Cina dan di India itu tidak terjadi, dan apalagi di Eropa dan Amerika tidak terjadi di Indonesia ini. Tapi kalau ada pun yang buruknya, ya saya tidak akan berusaha untuk mengkritik, karena biar bagaimanapun Pak Jokowi masih presiden saya. Nah, itu yang harus dikerjakan juga oleh orang Kristen ketika misalnya punya atasan seorang yang berada di otoritasnya di atas kita langsung. Ya, kita punya atasan yang langsung di otoritas kita, ya. Dia berhak untuk menegur kita, memimpin kita dan lain sebagainya. Ya kita tidak boleh ya, kalau kita baca di Alkitab ini tidak taat kepada mereka, ya. Makanya saya selalu mengatakan kalau kamu diperintahkan atasanmu untuk berbuat A, B, C, D dan itu menyalahi aturan misalnya, ya memang itu harus kau kerjakan kalau menurut saya. Dalam posisi apapun, sebagai anak buah kah, sebagai pejabat kah, ya itu perintah atasan. Kalau saudara tidak sejahtera dengan perintah itu, ya saudara harus keluar. Bukan artinya saudara menggalang kekuatan ya untuk mendongkel dan lain sebagainya. Ya, saya sangat percaya bahwa
kekuasaan yang didapatkan dengan menghancurkan atau menggulingkan sesuatu yang sah gitu ya, itu pasti tidak akan berdampak baik pada pemerintahan atau kekuasaannya. Saya masih ingat cerita soal Saul yang sudah kehilangan urapan Tuhan, di mana Tuhan sudah tidak lagi mengurapi, dalam hal ini mengurapi Saul, karena roh Allah sudah ditarik dari diri Saul. Ya, bahkan roh Allah itu membuat Saul seperti orang yang kerasukan gitu ya. Dan roh Allah, urapan Allah itu sudah diberikan kepada Daud saat itu. Perhatikan sikapnya Daud. Meskipun dia sudah secara spesifik dapatkan pengurapan itu dari Tuhan lewat Nabi Samuel, dan kemudian dia bisa lihat penyertaan Tuhan yang luar biasa di sepanjang hidupnya setelah mendapatkan pengurapan jadi raja, dan sebelum dia menjadi raja benar-benar, dia menahan dirinya, ya, karena dia masih menghormati biar bagaimanapun Saul adalah raja yang sah. Ya, sahnya kenapa? Karena ya dia ketika ditahbiskan menjadi raja, dianugerahkan sebagai raja, diangkat sebagai raja, semua orang Israel tahu dia orang yang diurapi Tuhan, yang dipilih Tuhan. Jadi kalau Tuhan memang sudah mencabut mandatnya kepada Saul, ya biarkan saja. Menurut saya ya, pemahaman saya dari hatinya Daud yang saya baca di Alkitab, Daud ya berkata, ya Tuhan sendiri aja yang mencabutnya benar-benar. Ya, meskipun aku pernah mendengar Samuel mengatakan bahwa roh urapan Tuhan sudah tidak ada lagi di Saul, tapi diberikannya kepadaku, tapi aku nggak mau begitu saja. Ya, aku mau benar-benar Tuhan sendiri yang berperkara pada Saul. Sehingga ada kesempatan berkali-kali Daud itu bisa membunuh Saul, ya, tapi tidak dikerjakan. Ya. Dan akhirnya Saul mati. Ya. Ada yang mengatakan bunuh diri, ada yang mengatakan dibunuh. Dua-duanya ini tidak salah karena memang akhirnya Alkitab mengatakan Saul itu bunuh diri, tapi sebelumnya sudah terluka parah oleh senjata yang dari pihak musuh. Jadi tergantung orang melihatnya dari perspektif mana. Ya, yang jelas ketika Saul mati, maka Daud barulah muncul. Ya, nah ini yang harus kita lakukan, saudara. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sukanya berdemo, mau menggulingkan pemerintahan, mau menggulingkan atasanmu, ya, bosmu, ya, dengan cara menggalang kekuatan untuk demonstrasi atau makar, ya, percayalah sama saya bahwa andai kata kau mendapatkan kekuasaan dengan cara seperti itu, kau tidak akan bahagia. Ya, bisa dilihat semua orang yang di dunia ini mendapatkan kekuasaan dengan cara seperti itu. Ya, tidak ada yang berhasil. Ya, tidak ada yang berhasil. Saya masih ingat ya orang-orang yang langsung berkepentingan ketika yang saya tahu, saya nggak tahu Orde Lama dijatuhkannya gimana karena saya belum ngeh saat itu, mungkin sangat kecil sekali. Tapi Orde Baru, ya, coba sebutkan orang-orang yang menggulingkan Pak Harto itu. Ya. Meskipun saya ikut dalam barisan mahasiswa saat itu, tapi leaders, ya, para pemimpin politik yang benar-benar punya power untuk menggulingkan pemerintahan yang sah saat itu, memang mahasiswa yang menggulingkan Pak Harto dengan menduduki gedung MPR, mendesak akhirnya TNI dan juga DPR MPR, Pak Harmoko saat itu pemimpinnya untuk untuk menyarankan Pak Harto untuk lengser gitu ya. Mahasiswa memang gerakan massa itu, tapi kan ada pemimpin-pemimpin politik yang memang terlihat ya dari luar maupun juga dari dalam. Sebutkan saja, ada yang berhasil gitu. Gus Dur ketika naik ya tahu sendiri. Ya, beberapa lama kemudian digulingkan. Bu Mega juga yang ambil bagian saat itu juga, ya itu juga nggak lama memerintahnya. Bahkan naik periode kedua, dia tidak bisa mempertahankan kursi presidennya. Tidak bisa menjadi presiden dalam pemilu kalah sama Pak SBY. Ya, sebutkan lagi siapa? Semuanya sebutkan, saudara. Amin Rais, Wiranto. Ya semuanya stuck di situ saja. Ya. Tidak menjadi seorang pemimpin yang dikenal setelah pasca reformasi yang berdedikasi dan punya prestasi yang baik kalau menurut saya ya, kalau mau jujur ya. Baru orang-orang yang muncul kemudian ya kayak Pak Jokowi, apakah beliau tidak
ikut dalam pergolakan di tahun 98. Ya, saya yakin dengan kapasitasnya dan juga dengan kehidupannya, ya dia pro sama penggulingan Orde Baru itu, karena memang zaman Orde Baru itu terlalu panjang sehingga akhirnya KKN merajalela ya. Tapi dia tidak langsung terlibat, dan dia dampak pelayanannya dalam pemerintahan kali ini bagi saya cukup berhasil. Ada banyak kekurangan, tapi jauh lebih banyak yang baik yang dia lakukan. Paling tidak pertinggalnya buat anak cucu kita itu bisa kita bagikan. Dengan jalan tol yang banyak di mana-mana, dengan pembangunan yang memang mulai merata, ya, bukan cuma di Jawa tapi di luar Jawa. Saya yakin orang-orang yang di luar Jawa bisa mengkonfirmasi omongan saya ini, ya, yang ada di Nusa Tenggara, yang ada di Papua, yang ada di Kalimantan, yang ada di Sulawesi, yang ada di Sumatera, itu bisa melihat ya bagaimana infrastruktur dibangun dengan cukup pesat di luar Jawa. Jadi ini yang harus ditangkap oleh semuanya, bahwa yang namanya penggulingan itu bukan kehendak Tuhan. Daud meskipun sudah diurapi, dia tidak menggulingkan Saul. Dia biarkan saja Saul selesai, dan baru dia mengambil waktunya sesuai dengan waktunya Tuhan. Itu yang mestinya harus kita kerjakan, ya. Dan perhatikan baik, meskipun juga hamba-hamba harus taati tuannya, ya, tapi juga dikatakan tadi tuan-tuan. Coba perhatikan ayat 9. Tuan-tuan juga perbuatlah demikian terhadap mereka. Jauhkanlah ancaman. Jadi mentang-mentang jangan kita sebagai pemimpin, sebagai atasan, terus kita gampang mengancam. Awas Bu, SPK, ya. Surat SP1, SP2. Gue pecat nanti ya. Jangan seperti itu juga ya. Ya, sama apa yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan hamba dengan taat di hadapan tuannya, ya, hormat di hadapan tuannya, ya. Itu juga harus dikerjakan, melayani dengan sungguh seperti untuk Tuhan. Itu harus dikerjakan juga oleh sang tuan, dan ditambah jangan memberikan ancaman. Jadi ini adalah hubungan yang memang dirindukan oleh Tuhan, dilakukan oleh kita dalam kehidupan rumah tangga, dalam hubungan suami istri lebih tepatnya, dalam hubungan orang tua anak, dalam hubungan kita bersosial, ketika kita di kantor dengan atasan kita, ketika kita di pabrik dengan bos kita, ketika kita sebagai warga negara dengan pemerintah kita. Ini yang harus dikerjakan oleh semua kita. Lanjut ya, ayat yang ke-10. Perlengkapan rohani perikopnya. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pingganglah kebenaran, berbaju jirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Jangan dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Setelah kita diminta untuk punya relationship dengan sesama yang baik, dengan posisi yang baik sesuai firman Tuhan, Tuhan juga menghendaki kita menyadari bahwa musuh kita di bumi ini bukan darah dan daging, tapi ada penghulu-penghulu melawan pemerintah-pemerintah, bukan darah dan daging, tapi pemerintah-pemerintah di udara, melawan roh-roh jahat. Dan memang mereka yang disebut roh-roh jahat itu ya memang targetnya untuk mengganggu kita, merusak kita, ya. Kita yang memang sudah berdosa karena dosa yang kita lakukan sendiri, dan semakin lama dosa itu
kalau tidak kita bawa dalam pertobatan akan berbuah pada maut, ya, itu semakin buruk dampaknya atas kita, ya dipengaruhi juga oleh roh-roh jahat tadi, yang ketika kita sudah berdosa, maka mereka merasa kita adalah teman atau wadah, ya, atau tempat tinggalnya yang bisa dimasuki. Maka firman Tuhan, hamba Tuhan sering berkata, jangan buka celah kepada iblis. Sebab kalau kita berbuat dosa, berbuat salah, dan tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Allah, sederhananya, akhirnya kita membuka pintu semakin lebar bagi roh jahat untuk merasuki kita. Dan kalau roh jahat semakin merasuki kita, dengan dosa yang sudah kita lakukan, dan roh jahat yang akhirnya masuk dalam diri kita, membuat diri kita ini tidak bisa kita kendalikan. Membuat akhirnya manusia kita ini selalu berbuat yang jahat. Tidak bisa berpikir dengan logika yang sehat untuk melakukan sesuatu yang baik. Ya. Jadi sama-sama kita harus melakukan hal ini. Nah, dengan menyadari ini, kata Tuhan lewat Efesus tadi, ya, pasal yang ke-6, yang ayat 10 dan seterusnya yang barusan kita baca, Tuhan meminta kita untuk apa? Untuk memakai semua perlengkapan senjata Allah. Sebab dengan memakai perlengkapan senjata Allah, kita bisa melawan, ya, yang jahat itu. Ya. Maka dikatakan kita harus berdiri tegap, berikat pinggang kebenaran. Benar ya? Berikat pinggang kebenaran. Ya, orang kalau perang itu kan perlengkapan senjata Allah, salah satu yang paling utama adalah ikat pinggang, ya. Supaya dengan ikat pinggang atau sabuk atau gesper itu, ya, perlengkapan perang lainnya yang kita pakai, baju perang yang kita pakai lainnya, ya bisa melekat erat pada tubuh, ya, tidak gedombrangan, tidak mengganggu pergerakan kita. Jadi meskipun hanya sekedar ikat pinggang, tapi itu penting juga supaya kita bisa lebih elastis gitu ketika bergerak dalam medan tempur, ketika sedang melawan musuh-musuh kita. Kemudian juga dikatakan kita harus berbaju jirah keadilan. Baju jirah itu penting, ya, sebagai tameng. Sehingga kalau ada senjata musuh ke arah badan kita, itu paling tidak ada tahanannya, sehingga nggak langsung menyentuh kulit dan daging kita. Sehingga bisa saja akhirnya kita terselamatkan nyawa kita dari pedang, dari tombak, dari panah, siapapun yang menyentuh badan kita. Jadi ikat pinggangnya itu adalah kebenaran, artinya kita harus hidup dalam kebenaran. Terus baju jirahnya itu keadilan, maka kita juga harus memakai keadilan. Jadi kebenaran, keadilan itu harus berjalan dengan imbang. Keadilan bisa kita praktekkan dalam rumah tangga terlebih dahulu. Kepada anak pertama, kedua, ketiga kita harus adil. Ya, itu hal yang contoh yang sederhana. Kebenaran juga harus kita berani berkata untuk hal-hal, ya kalau bercanda oke lah, ya, namanya juga bercanda, ya. Tapi ketika kita serius, ya kita harus benar-benar mengatakan yang benar. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Nggak bersumpah palsu, nggak bersaksi palsu, nggak juga menceritakan sesuatu yang dusta, yang bohong, yang dilebih-lebihkan. Kebenaran saja yang kita sampaikan. Ya, tidak, ya. Kemudian dikatakan kita juga harus berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi kaki itu harus punya kasut. Dan kasut yang bisa menyelamatkan kita dari roh jahat itu apa? Yakni kerelaan untuk memberitakan Injil. Jadi hidup benar dan hidup adil itu nggak cukup, kata Tuhan lewat Paulus dalam Efesus 6 ini. Kita harus juga mau jadi pelaku-pelaku atau pekabar-pekabar Injil. Itu perintah Tuhan, amanat agung, pergi jadikanlah segala bangsa muridku. Ini yang saya kerjakan setiap hari lewat program digital ministry ini. Dan saya berharap dengan bahasa dan juga dengan apa yang Bapak Ibu miliki, dengan kapasitas saudara, dengan sesuatu yang saudara miliki, saudara bisa mengerjakan juga. Lewat kata-kata firman yang kau ucapkan, yang kau ketik lewat sosial mediamu, lewat penghiburan-penghiburan firman Tuhan yang kau tahu kepada saudara-saudaramu yang sedang berduka, lewat doamu, lewat kesaksianmu menceritakan soal Tuhan sepanjang hidupmu kepada sahabatmu dengan bahasa yang sangat sederhana. Jadi jangan kunci mulut kita ini rapat-rapat untuk tidak memberitakan Injil. Sebab saudara kalau nggak punya kasut, ya mau pakai baju jirah kuat kayak apapun, terus baju jirah dan pakaian perang kita lainnya diikat dengan ikat pinggang yang erat sekalipun, kita bisa bergerak lincah, tapi kalau nggak punya kasut, masuk ke medan tempur, kita bukan kalah dengan pedang lawan, tapi kalah dengan batu-batu tajam, tanah-tanah panas yang tidak bisa kita
hindari. Kita akan kepanasan, kaki kita akan berdarah, darah akan keluar bukan dari pedang tapi oleh batu-batu tajam yang merobek kaki kita. Maka kasut itu penting. Pekabaran Injil itu penting. Tolong dipahami, saudara. Kemudian dikatakan juga dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Jadi iman itu penting. Iman itulah yang kata Tuhan diumpamakan sebagai pelengkapan senjata Allah sebagai perisai. Untuk bisa menangkis, untuk bisa melawan godaan dunia, tantangan dunia, godaan setan, tantangan setan, pencobaan-pencobaan di dunia dan pencobaan-pencobaan yang diberikan oleh roh-roh jahat itu dengan iman. Kalau kita yakin dengan iman, kita tidak akan diganggu oleh roh jahat harus lari, roh dalam kita lebih besar, maka dengan iman itu roh jahat nggak akan menyentuh kita. Kalau kita dengan iman berani usir roh jahat itu dalam nama Yesus yang kuimani sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, setan iblis yang berusaha mengganggu hidupku keluar, maka keluar. Itulah perisai. Kalau kita tahu kita sedang diganggu oleh setan dengan penyakit kita, terus kita usir setan itu yang berusaha membuat kita sakit tuh, hey, sakit penyakit yang datangnya dari roh jahat, dari setan, dari kuasa kegelapan, aku perintahkan keluar. Maka sakit penyakit apapun yang memang datangnya dari setan nggak bisa menyentuh kita karena kita punya perisai, yakni iman dalam nama Yesus Kristus itu. Jadi penting, saudara. Kemudian yang harus kita miliki juga terimalah ketopong ayat 17, keselamatan dan pedang roh. Ketopong keselamatan, yakni helm, ya. Supaya nggak ada yang namanya panah nyasar, kemudian juga batu nyasar. Dalam perang zaman dulu kan ada umban, ada ketapel, ada panah, ya. Itu bisa melindungi kepala kita, sebab kepala ini kan adalah wilayah yang paling sensitif, paling vital. Kalau kepala ini sudah terluka, ya kita akan rusak semuanya. Kita mungkin masih punya tangan yang sempurna, kaki sempurna, tapi kalau mata kita sudah atau kepala kita sudah tertancap sama panah, ya sudah selesai. Tinggal tunggu waktu saja, saudara. Benar ya? Karena kita tidak bisa lagi berfungsi dengan sempurna. Makanya ketopong itu atau helm itu adalah keselamatan yang datang dari Tuhan. Ya, jadi hidupi keselamatan yang sudah Tuhan berikan lewat kasih karunia-Nya di atas kayu salib buat kita. Jadi jangan lagi berpikir saya akan ke neraka, saya akan dilempar ke neraka, saya adalah orang berdosa, saya adalah orang yang lemah. Kita sudah terima keselamatan itu. Kita sudah percaya bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Imani itu, ya. Jadi jangan lagi menjadi orang yang merasa, aduh saya ini orang yang tidak berguna, saya ini orang yang berdosa. Ketika kita hidup dan mengucapkan bahkan secara sadar apa yang tadi disampaikan, maka kita akan mensugesti negatif diri kita sehingga kita kayaknya nggak bisa bertahan. Jangankan lewat perang, dalam kehidupan sederhana sehari-hari saja kita akan kalah karena kita tidak punya keselamatan. Kita selalu akhirnya berpikir negatif, berpandangan jelek, berpikir buruk. Nah, kalau hal-hal negatif yang jelek itu kita masuki terus ke pikiran kita, menguasai perasaan kita, maka energi yang keluar tuh energi yang negatif. Kita nggak punya energi positif, ya. Dan akhirnya ya mau nggak mau semuanya akan lemah dengan sendirinya. Ya. Dan berikutnya, saudara, yang terakhir kita harus punya pedang roh. Pedang roh. Apa itu? Ini adalah senjata yang mematikan. Semua yang saya sebutkan tadi itu buat ofensif, buat pertahanan. Tapi pedang roh ini buat ofensif, buat untuk memukul, buat untuk membunuh lawan, membunuh musuh. Apa itu? Firman Tuhan. Jadi membaca firman Tuhan, menghafal firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan itu penting. Yesus ketika dicobai oleh setan, oleh Satan di padang gurun, dia memakai pedang roh ini. Apa? Firman Tuhan. Satan memakai firman Tuhan untuk berusaha membuat Yesus tersesat, mengelabui Yesus. Firman oleh Satan diputarbalikkan. Yesus karena menguasai firman dibalas, dilawan Satan itu dengan firman yang benar. Dan Satan akhirnya undur, kalah dalam pertempuran di padang gurun itu melawan Yesus. Nah, bagaimana saudara bisa punya pedang membunuh lawan, membunuh atau mengalahkan roh-roh jahat itu kalau saudara nggak pernah baca Alkitab? Itu makanya tadarusan Alkitab ini saya lakukan ya lebih dari hampir setahun, saudara.
Ya, ini perjanjian baru sudah mau selesai, tinggal surat Roma saja yang belum. Jadi kenapa saya lakukan? Karena saya menyadari sungguh ini. Saudara punya perlengkapan bertahan yang kuat sekalipun, ya kalau digempur habis-habisan oleh musuh, maka mati itu tinggal waktunya. Menurut orang bijak, ya peperangan yang bisa membuat kita menang adalah menyerang. Menyerang adalah taktik yang paling mudah untuk memperoleh kemenangan dibandingkan bertahan, saudara. Ya, hanya mengandalkan counter attack atau serangan balik, ya. Ya kalau pertahanannya kuat. Ya kalau kita juga ketika bertahan nggak kehabisan tenaga. Kalau kehabisan tenaga, bagaimana bisa mengcounter balik atau menyerang balik, ya. Maka ya paling mudah untuk bisa menyelesaikan perang dan kemenangan itu di depan mata, yakni menyusun strategi mengalahkan lawan. Dan kalau musuh kita adalah roh-roh jahat, maka yang bisa mengalahkan mereka, kata firman Tuhan di Efesus ini, hanya firman Tuhan. Maka hidupilah semua ini. Kemudian juga di ayat 18 dikatakan, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu dalam roh, berjaga-jagalah, ya, tidak putus-putusnya. Jadi kita juga harus berdoa dengan tidak putus-putusnya. Berdoa untuk siapa? Berdoa untuk orang-orang kudus. Orang-orang kudus ini siapa dalam konteks hari ini? Orang-orang kudus ya orang-orang yang melayani Tuhan. Ya, orang yang kita tahu itu setia dalam melayani Tuhan di tempat-tempat yang sangat tidak memungkinkan sebenarnya, tapi terus melayani Tuhan di sana. Ya. Ada banyak orang yang bisa kita bawa dalam doa, yang bisa kita dukung dalam doa. Tinggal Bapak Ibu buka wawasan saja. Ada banyak guru-guru yang bagi saya itu luar biasa. Ya apapun alasannya, meskipun mereka mungkin jadi guru honorer di pedalaman itu karena memang tidak punya pekerjaan lain. Oke lah, meskipun itu benar, saya yakin adalah yang begitu. Nggak punya pilihan. Tapi faktanya mereka menjadi guru honorer yang digaji hanya beberapa puluh ribu. Dan mereka setia melayani atau mengajar di pedalaman itu. Mengajar anak-anak yang ada di pedalaman itu. Ya apapun latar belakangnya, saudara. Bagi saya ini sesuatu yang nggak bisa dikerjakan oleh kita kan. Juga hamba-hamba Tuhan yang melayani di daerah. Kita tahu, mungkin saja saudara, hamba-hamba Tuhan ini nggak punya pilihan. Ditempatkan di situ, diutusnya ke situ, dipanggilnya ke situ. Ya, andai kata dia punya pilihan menjadi pendeta, menjadi pengkhotbah besar di gereja besar, mungkin ya mereka bisa berubah. Mungkin saja mereka di sana karena nggak punya pilihan. Tapi meskipun demikian, faktanya mereka terus melayani di sana. Hanya 2 keluarga, hanya beberapa gelintir manusia yang mereka layani di sana. Mereka setia bertahan di sana. Hidup bahkan memberkati di sana. Berusaha hidup mandiri di sana. Ini kan harus kita bawa dalam doa. Ya. Jadi belajarlah mendoakan orang lain, terutama orang-orang yang memang berperang bagi Tuhan. Seperti yang dipaparkan di Efesus pasal 6 ini. Berdoalah, ya, supaya hamba-hamba Tuhan siapapun itu, saya juga tolong dibawa dalam doa, supaya terus berani mengatakan kebenaran yang sejati, terus berani menyatakan kebenaran yang diimaninya, terus berani mengatakan apa rahasia Injil yang didapatkannya, sehingga akhirnya ketika hamba-hamba Tuhan itu berani memperkatakan apa yang dia pahami dari Tuhan, maka orang awam akan semakin banyak yang memahami kebenaran yang sejati kan. Dan diharapkan dengan itu semua akhirnya kita menjadi komunitas Kristen yang kuat karena memahami kebenaran yang sejati. Semoga dipahami. Lanjut perikop berikutnya, pemberitahuan salam. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia dalam Tuhan, dan akan memberitakan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu bahwa ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, dengan kasih yang tidak binasa. Jadi terakhir, seperti biasa, ciri khasnya Paulus adalah melepaskan salam penutup. Dia menceritakan keadaan dirinya, ya. Ada Tikhikus yang bersama dengan dia melayani, ya. Kemudian diutus kepada jemaat Efesus mungkin untuk menyampaikan surat ini.
supaya memberitahukan apa yang terjadi, kondisi Paulus kepada jemaat di Efesus, karena jemaat Efesus memang rindu sekali mengetahui bagaimana rasulnya ini, karena ketika rasulnya ini ada di Efesus, mereka semua tahu bahwa rasulnya ini hampir mati dirajam batu oleh orang-orang Efesus, orang-orang Yahudi yang ada di Efesus. Jadi dengan menyampaikan surat ini via Tikhikus, lewat surat dan lewat kesaksian Tikhikus mengenai kabar baiknya Paulus sampai kepada jemaat Efesus, semoga itu bisa menghibur jemaat Efesus. Dan Paulus sudah meminta agar jemaat Efesus mendoakan dia tadi. Nah, kalau ini terjadi, pelayanan Efesus bisa semakin berdampak karena dukungan doa, dan juga doa yang dipanjatkan oleh orang Efesus diucapkan dengan damai sejahtera karena yakin bahwa rasul mereka ini memang diutus Tuhan, dipakai Tuhan untuk memberkati banyak bangsa. Jadi belajarlah untuk melepaskan berkat bagi orang lain di dalam kehidupan kita. Kita hidup di bumi ini nggak tahu sampai kapan, saudara. Ya. Dan diingatkan di Efesus pasal 6 ini bahwa kita harus hidup dengan sesama, berusaha balance. Ya. Jangan terlalu menganggap dirimu lebih hebat daripada yang lainnya. Meskipun posisi jabatan, pangkat, kekayaanmu lebih tinggi dari yang lainnya, perlakukan yang lain itu sebaik-baiknya. Itu kata firman Tuhan dalam Efesus pasal 6. Kemudian selama kita hidup di dunia ini, sepanjang sisa hidup kita, pakai perlengkapan senjata Allah itu. Hiduplah dalam kebenaran, keadilan, kemudian juga berani untuk memberitakan Injil. Benar ya saudara ya? Punya iman. Ya. Terus kuasai firman Tuhan. Terus imani keselamatan yang sudah Yesus berikan di atas kayu salib. Jangan mau kalah dengan intimidasi bahwa kita ini masih manusia berdosa. Ketika kau sudah percaya kepada Yesus, maka kau akan terima keselamatan itu. Lakukan itu sepanjang hidup kita. Percayalah, hidupmu akan diberkati Tuhan. Haleluya. Semoga diberkati, semoga jadi berkat bagi semuanya di tadarusan kitab Efesus pasal 6, di surat Efesus yang terakhir kita bahas di tadarusan Alkitab kita hari ini. Semoga kita masih umur panjang sehingga kita masih bisa mengulang nanti entah 2 tahun lagi, 3 tahun lagi Efesus pasal ke-6 ini. Bapak Ibu, terus semangat dalam Tuhan. Terus bawa dalam doa gerejamu, bawa doa juga pelayanan kami. Dengan doamu kami percaya gerejamu dan pelayanan kami akan semakin berdampak bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. Bapak Ibu, saya undang semuanya untuk ikut terus join dalam semua program-program yang kami buat di dalam channel YouTube The Warriors ini. Semua kami buat dengan apa yang kami bisa buat dengan maksimal. Saya berusaha untuk mengajar senantiasa karena itu kesukaan saya. Saya menikmati sungguh mengajar ini. Berharap sungguh itu sampai pesannya ke saudara, bahwa saudara menangkap apa yang saya bagikan ini bukan cuma sekedar mengerjakan program, tapi saya kerjakan dari hati. Semoga passion saya Bapak Ibu dapatkan, dan berharap lewat Bapak Ibu menangkap apa yang saya kerjakan, Bapak Ibu juga punya passion untuk membagikannya menjadi berkat bagi orang lain. Kalau Bapak Ibu tinggal di wilayah Serpong dan sekitarnya, saya undang untuk beribadah dengan JKI Doe. Andai kata Bapak Ibu belum punya gereja tetap, ya. Tapi kalau sudah punya gereja tetap, dan Bapak Ibu apalagi yang tinggal di luar Serpong, silahkan melanjutkan mengikuti persekutuan dengan Doe lewat ibadah live streaming maupun juga ibadah siaran tundanya atau ibadah online atau acara-acara seperti Deep Talk with Pastor yang setiap hari ada di channel YouTube The Warriors ini.
Semoga yang kami kerjakan bisa membuat imanmu semakin bertumbuh dan hidupmu semakin disukakan Tuhan. Dan bagi saya itu sudah cukup. Kalau semua yang mendengarkan saya hidupnya bisa menyenangkan Tuhan, saya yakin Tuhan akan juga dipuaskan dengan apa yang saya kerjakan dalam melayani Dia sepanjang hidup saya ini. Gitu ya saudara, saling mendoakan. Dan kalau kau mau memberkati, silahkan ya, share program ini kepada yang lainnya supaya orang lain banyak juga yang mendapatkan informasi soal Deep Talk with Pase, Living in Wisdom, dan program-program lainnya. Atau mengikuti ya, kau kenal dengan komunitas JKIDOW. Dan kalau kau ada yang tergerak untuk memberkati secara finansial, secara materi rupiah, ada nomor rekening, Bapak Ibu bisa tabur di sana, dan kita akan gunakan untuk mengembangkan pelayanan digital ini. Kalau gereja lain mungkin sepanjang pandemi hampir 2,5 tahun ini sudah mulai meredup pelayanan digitalnya. Waktu awal-awal pandemi ketika gereja memang dilarang untuk buka pintunya dalam beribadah, mereka buat ibadah online dengan banyak program yang variatif. Saya dalam hal ini akan terus melayani saudara. Ya, saya percaya ya pelayanan digital seperti ini ke depannya nanti akan menjadi berkat jauh lebih berkali ganda ya daripada apa yang saya rasakan hari ini. Semoga dengan konsistensi The Way ini akhirnya menjadi bagian yang Tuhan lihat ya bahwa komunitas kita itu benar-benar mengerjakan amanat agung Tuhan sebelum Dia datang. Bahwa Injil harus diberitakan sampai akhir zaman. Semoga semuanya diberkati. Tundukkan kepala, kita doa. Bapa kami mengucap syukur, malam hari ini kami sudah menyelesaikan tadarusan Alkitab kami. Doa agar minggu depan kami bisa sehat dan masuk dalam tadarusan surat yang baru, kitab terakhir di perjanjian baru yakni surat Roma. Dan kami percaya Efesus ini memberkati kami. Mampukan kami bukan cuma cakap jadi pendengar firman, tapi cakap jadi pelaku firman. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat beristirahat. Jangan lupa lusa kita beribadah jam 11 di channel YouTube ini secara live streaming. Dan sekali lagi yang tinggal di Serpong dan sekitarnya, saya undang datang ke gereja kami di apartemen Tribak BSD lantai 1. God bless you. Haleluya.